Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana sulitnya petani sawit di Kalimantan ya teman-teman. Nah, ini dia yang resiko yang kita alami. Pertama adalah pada musim hujan seperti ini, sebelum kita akan melangsir buah ke pabrik atau mengerit buah, kita harus memperbaiki jalan dulu. Sebelum masuk kita harus membawa material dulu dan kita menghamparnya. Jika tidak begitu, kita akan amblas dan buah tidak akan bisa keluar ke pabrik ya teman-teman. Nah, ini dia proses saya sebelum saya akan inilah proses sebelum sawit jadi duit ya teman-teman. Nah, ini kita akan pergi nyebrang sungai dulu untuk panen. Ini para karyawan panen ya teman-teman. Saya tidak ikut panen. Di sini saya cuma ikut melangsir buah saja. Nah, ini dia anggota panen kita menyeberang sungai. Ini saya perlihatkan potret bagaimana rasanya jadi petani sawit di Kalimantan yang lokasinya berawa-rawa dan banyak sungainya. Nah, ini dia cara kami agar si sawit ini bisa jadi duit ya teman-teman. Memang kerjanya cukup rumit ya teman-teman jika di Kalimantan untuk usaha sawit ini sendiri. Memang karena lokasi untuk Kalimantan ini sendiri adalah bersungai-sungai dan berawa-rawa, dan posisi daerahnya untuk akses masuk untuk membawa buah memang sangat sulit, apalagi ini posisi pada saat banjir ya teman-teman. Lebih sulit lagi ya teman, kalau jika banjir. Ini kita untuk hari ini untuk cuaca aja agak mendung sedikit dan hujan rintik-rintik ya teman, tapi tidak apa-apa karena memang dengan keadaan dan harga buah sekarang memang kita cukup bersemangat untuk memanen atau mencari hasil dari si sawit ini ya teman-teman. Karena sekarang harga 3.000 lebih. Kalau dulu masih harga 1.100. Waduh, sangat loyo sekali kalau kita melihat lokasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia kita mulai bekerja ya teman-teman. Nah, ini untuk anggota panen sendiri. Sawit saya ini posisinya daerah rawa ya teman-teman. Tadi kita melangsir menggunakan motor. Jika kita menggunakan arko, kemungkinan untuk melangsir dengan cepat itu sangat sulit ya teman-teman, karena akses jalannya berlumpur ya teman-teman. Nah, ini dapat teman-teman lihat sendiri di sini untuk akses jalannya berair-air seperti ini teman-teman. Namun untuk kualitas dan kesuburan sawit sangat mantap sekali untuk lokasi yang seperti ini ya teman-teman. Dan hasil pertonasenya kemarin kita panen di sini ya teman-teman tembus 5 ton ya teman-teman. 5 ton per 2 minggu ya teman-teman. Nah, itu dia untuk hasilnya lumayan. Untuk 5 ton saja kita kalikan aja 3.200 ya per tonasenya, per kilonya. Lumayan hasilnya. Kita sudah mendapatkan, bisa melihat uang 10 jutaan sudah dapat melihat kita ya teman-teman. Nah, dari itu kita di sini sangat bergiat sekali. Emang untuk posisinya sangat sulit. Ini di sini untuk ke lokasinya ini sendiri ya. Untuk masuk kebun ini tidak bisa masuk mobil. Nanti kita akan melangsir menyeberang sungai menggunakan kereta gantung ya teman-teman. Nah, itu dia. Mungkin di lokasi lain mungkin ada yang lebih sulit seperti lokasi saya ini ya teman-teman. Kalau kita memang punya modal banyak, sebenarnya sih enak bisa mobil tembus ke lokasi ini, tetapi harus membangun jembatan. Sementara untuk pemerintah saja untuk membangun jembatan, karena untuk pembangunan jembatan sendiri sangat mahal ya teman-teman. Makanya kami mensiasatinya untuk menyeberangkan buah menggunakan sistem kereta gantung ya. Dari itu boleh teman-teman tiru juga di video saya ini bagaimana cara ya kami untuk melangsir buah. Mungkin sementara ini kebingungan untuk melangsir buah untuk menyeberangi sungai. Mungkin ada yang bingung dan menggunakan ekstra tenaga yang lebih ya. Tapi dengan cara saya ini mengurangi dan meringankan sedikit cara kerjanya ya teman-teman. Tidak terlalu capek. Nah, ini kita melangsir. Untungnya di sini untuk perkebunan sawit saya ini ditanami bibit PPKS ya, dan PPKS pelepah pendek. Jadinya buahnya tidak terlalu besar ya teman-teman.
sekitar sampai 20 kilo sampai 25 kilo saja yang paling besar. Nah ini kita lihat akses jalannya sangat sulit sekali, berlumpur. Nah ini sudah berparit-parit karena memang pada saat kami panen ini adalah posisi hujan ya, jadinya ya beginilah posisinya kerjanya. Nah ini ban motor saja sampai tidak terlihat ya. Nah, seperti ini ya, membawanya sekitar 1,5 kuintal saja mampunya motornya. Kalau membawa lebih ya otomatis motornya tenggelam dalam lumpur ya teman-teman. Ini aja bawah segini aja sudah berparit dalam seperti ini. Nah untuk ini, nah kita langsung langsir aja untuk menyeberangkan buahnya. Di sini kita menggunakan kereta gantung ya teman-teman. Kereta gantung ini sekitar muatannya 2,5 kuintal ya, 2,5 kuintal karena 2 kali ngerit sampai 3 kuintal ya. Makanya 2 kali ngerit motor baru penuh untuk anunya ini, untuk troli atau lorinya ini ya teman-teman. Nah jadi itu aduh. Nah ini kita nyebrangkan lagi 2 kali menyeberangan. Memang untuk aksesnya, karena untuk sungai ini sendiri selalu setiap tahunnya selalu runtuh ya teman-teman. Jadi untuk istilahnya kita untuk membangun jembatan itu ya sangat beresiko untuk kerugian. Nah karena jembatan kan kita susah untuk memindahnya. Jika kita menggunakan seling gantung seperti ini ya teman-teman, mudah kita untuk memindah-mindahnya. Seandainya tiangnya jatuh dapat kita pindah lagi atau kita geser. Karena sungai ini selalu bergeser ya teman, tiap tahunnya selalu berpindah karena digerus oleh banjir ya. Nah ini untuk untungnya di sini kita buahnya tidak terlalu besar-besar ya, sedang-sedang saja untuk kita angkat, jadinya agak mempermudah lah untuk pekerjaan ya. Untuk dari sini juga kita akan ngantar langsung ke pabrik ya teman-teman. Kita ngantar ke pabrik dan kita menunggu antrian sebentar. Nah kita sudah masuk timbangan ya, kita menunggu tukang timbangnya. Nah kita langsung bongkar muat di pabrik ya. Nah ini codingan masih kosong karena memang keadaan buah sekarang memang lagi sedikit ya, tidak seperti biasanya ya. Mungkin tahun ke depan karena penyebab dari buah tidak bisa muncak ini sebenarnya terlalu banyak hujan ya teman. Kondisi tanah itu sebenarnya keadaannya asam, jadinya asam dan tanah itu sebenarnya jadi berlumpur. Sebenarnya di bawahnya padat ya, terlalu banyak air istilahnya. Mungkin jika nanti kita dapat lihat, jika ada kemarau panjang kira-kira 6 bulan, nanti setelah itu setahun kemudian, nah disitu kita lihat betapa muncaknya buah. Apalagi bagi teman-teman yang sudah memberi nutrisi pupuk ya, itu wah lumayan hasilnya. Nah di sini dapat lihat kosong, loadingannya kosong. Ini padahal tidak mengolah ya teman-teman, tidak mengolah. Pabriknya tidak beroperasi, stop dulu karena keadaan kosong. Nah ini satu truk ini adalah buah tetangga saya ya, juragan sawit memang ya, punya 100 hektar lebih. Ini juga buahnya kecil-kecil campur karena memang sawit umur 3,5 tahun atau 4 tahun nih. Di sini tidak terlalu kena sortasi ya, karena di sini untuk kami sendiri, untuk orang-orang yang berdekatan dengan pabrik biasanya diberi kelonggaran sedikit untuk sortasinya ya, untuk pemilihan buahnya. Nah seperti ini saja sudah ditutup dan beri karena memang orang sendiri. Nah jika orang jauh atau orang luar, biasanya untuk buah sendiri itu biasanya dikembalikannya banyak dan ada potongan juga, karena tidak mau untuk para manajemen pabrik, jadinya tidak mau dia dianggap pabriknya adalah pembuangan sampah buah, karena memang orang banyak yang mengantar ke sini buah yang tidak bagus. Nah ini kita lihat isi, nah ini buahnya besar-besar kan teman-teman. Ini bibit marihat, ini marihat bibit zaman dulu. Sekarang kan susah kita dapatkan untuk bibit buah yang besar seperti ini ya teman-teman.
Walau buah-buah besar seperti ini dan kelihatan merah dan matang sekali ya teman-teman, kelihatan merahnya jelas daripada buah yang kecil-kecil. Biasanya buah kecil-kecil tuh kelihatan kata-kata hitam gitu. Nah, untuk di sebelahnya, untuk pickup sebelahnya itu buah kecil ya teman-teman, kecil namun banyak juga sekali buka biasanya sampai 2 ton lebih. Kalau seperti ini biasanya 23, 28. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan share-nya. Oke, bye bye.